Oke teman-teman, ketemu lagi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, di sini kita akan coba bahas mengenai pembuatan dashboard sederhana ya di Power BI Desktop. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini nanti kita coba buat atau ambil datanya dari file Excel. Nah, di sini saya udah punya file Excelnya. Nah, di sini ini dia file Excelnya. Nah, ini data transaksinya, ada customer name, manufaktur, order, ya. Terus ada product name-nya. Nah, ini tanggal pengirimnya, tanggal shipping date-nya. Terus ada cost per itemnya berapa, price, harga jualnya ya. Terus ada quantity. Nah, di sheet lain itu ada state. Nah, jadi sheet ini state-nya di mana, country-nya di mana ya. Ini tabel master. Terus ada kategori ya. Nah, di sini ada kategori dari produknya, subkategorinya. Oke, kita langsung aja. Jadi data ini nanti yang kita gunakan di Power BI untuk pembuatan dashboard sederhananya kita ya. Oke, sekarang kita, atau misalnya kalian tidak punya datanya ya, kalian bisa ambil di website Kaggle. Nah, ini dia Kaggle. Kalian enter aja di Google seperti ini. Nah, ini dia alamatnya, pilih yang dataset. Nah, ini ya. Nah, terus kalian cari aja di sini misalnya data penjualan gitu kan. Nah, pilih yang dataset ya, pilih yang dataset. Nah, ini. Klik yang dataset. Nah, ini lumayan banyak ya datanya ya. Nah, kalian bisa cari di sini. Oke, di sini kita pakai data yang saya udah buat aja di sini. Terus kita buka Power BI-nya. Power BI desktop-nya. Nah, ini udah muncul ya. Atau kalian bisa di search, kalian ketik aja Power BI desktop. Nah, ini dia muncul, klik untuk membuka. Oke, biarin dia lagi loading. Nah, ini udah kebuka, pilih blank report aja. Oke, ini dia ya. Nah, oke, kita langsung aja kita import datanya ya. Caranya dari menu home terus ke get data, kita klik aja. Nah, terus di get data itu pilih yang all, terus di sebelah kanannya pilih yang Excel workbook, atau bisa ke file juga ya. Ke file, pilih workbook. Terus klik connect. Nah, kalian cari datanya ya di foldernya kalian. Ini saya ambil datanya, data transaction, nama title filenya. Nah, ini dia tadi datanya ya udah ada ya di pop-up navigator. Nah, ini dia udah munculin per masing-masing sheet, ada transaction, state, sama kategori. Nah, berhubung semuanya kita gunakan, kita centang aja ya semuanya. Nah, kalau udah kita load, kita tunggu. Kita tunggu ya, masih loading. Oke, ini dia udah berhasil. Nah, di bagian panel data di sebelah kanan itu udah ada datanya semuanya yang kita import. Ada transaction, terus state, sama kategori. Nah, sebelum kita buat dashboardnya, kita coba tambahin kolom dulu ya di data transaction ya, supaya nanti itu menjadi pelengkap di dashboardnya kita. Oke, caranya kita lakukan transformasi data di menu home, terus kita ke transform data. Nah, di sini dia akan membuka
window Power Query Editor dari Power BI desktopnya ya. Nah ini dia. Nah kalau kita lihat di sebelah kanan ada queries atau data source-nya ada 3 yang tadi ya, transaction, kategori, sama state. Nah kita ke data source state, nah, ini. Nah di sini kita mau tambahin datanya dulu ya. Nah kita mau tambahin total cost-nya ya, karena di sini masih cost per item. Nah total cost itu nanti kita kaliin cost per item kali quantity. Oke. Caranya kita ke add column, terus ke custom column. Nah, di sini kita masukin nama kolomnya. Misalnya kita buat total cost. Nah, di custom kolom formulanya kita masukin cost per item, kita insert. Dikali, kita ketik kali atau bintang ya. Terus dikali quantity. Di available kolomnya kita arahin ke quantity, kita insert. Nah, gini. Oke. Kalau udah, kita klik OK. Nah, ini udah kebentuk ya, udah muncul kolomnya. Kita rubah dulu tipe datanya jadi number ya. Nah, caranya kita sorot kolomnya ke home. Terus di sini ada data type, kita pindahin ke decimal number. Oke. Terus kita buat kolom lagi ya. Kita buat kolom lagi untuk total revenue-nya ya, atau price kali quantity. Ke add kolom lagi, custom kolom. Ini total revenue. Nah, di sini total revenue adalah price kali quantity, total pendapatan yang dari customer ya. Nah, kita klik OK. Oke, udah kebentuk. Kita rubah lagi jadi number ya. Ke home, data type-nya kita rubah ya. Oke. Sebenarnya perubahan untuk data type ini kita bisa lakukan untuk beberapa kolom ya. Caranya kita sorot semuanya gitu. Nah, di sini terus kita ke home, terus ke data type, langsung kita rubah ya. Kita rubah ke decimal number gini. Oke. Nah, terus selanjutnya kita coba buat kolom lagi. Nah, kita ke add kolom ya. Terus custom kolom lagi. Nah, di sini kita coba buat kolom PPN ya. Pajak. Misalnya ada pajak pembelian barang sebesar 9% contoh ya. 9/100 dikali total pembayarannya ya, total revenue-nya. Nah ini. Jadi harga dikali quantity. Nah, PPN dikaliin harga dikali quantity. Nah, seperti ini ya. Nah, di mana harga sama quantity itu udah kita kali, nama field-nya adalah total revenue tadi ya. Nah, jadi di sini kita kaliin dengan total revenue. Terus kita klik OK. Nah, oke. Sekarang kita coba buat lagi total pembayaran ya. Total pembayaran misalnya total revenue ditambahin dengan PPN. Jadi itu semua total yang harus dibayarkan sama customer atau pembeli. Karena PPN kita bebankan ke pembeli gitu ya. Oke. Caranya sama, add column, terus custom column. Kita buat namanya total payment kali ya. Total payment. Total revenue ditambah PPN. Oke. Nah, gini ya. Terus kita hitung profitnya kita ya, yaitu profitnya kita itu karena PPN di sini sebagai yang kita akan bayarkan ke pajak, jadi PPN kita nggak bisa anggap ini sebagai pendapatan atau profit ya. Nah, profit kita itu adalah total revenue dikurang dengan total cost. Oke, kita buat lagi kolomnya, add kolom, custom kolom. Oke,
custom column, terus di sini kita rubah ya, total profit. Nah, ini merupakan total revenue dikurangin dengan total cost. Nah, gini ya. Oke. Kalau udah semua kita rubah ya jadi number dari PPN sampai ke total profit. Nah, kita sorot kayak gini. Atau bisa kalian klik shift ya, shift. Tekan sorot PPN, tekan shift, baru klik total profit. Nah, dia bakal sorot dari PPN ke total profit. Nah, kita ganti ke menu home, kita ganti tipe datanya jadi decimal number. Nah, ini ya. Oke. Terus kita coba cek ya di tabel kategori. Nah, ini tabel kategori itu kolom headernya masih kolom 1, kolom 2, kolom 3 gini ya. Nah, kita cleansing aja nama kolomnya sesuai dengan yang di Excel ya. Yang seperti ini. Nah, ini ya. Caranya, nah di sini ada di gambar table ini ada tanda panah kecil, kita klik aja. Nah, use first row as header ya, klik. Nah, gini, oke. Yang state-nya juga ya. Nah, oke. Oke, kalau udah kita close and apply. Ya. Biarin lagi loading. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia. Jadi kita cek perubahannya apakah udah masuk di Power BI desktopnya kita. Nah, ini udah muncul ya kolom yang baru kita tambahin, total cost, payment, profit, sama revenue. Oke. Nah, sebelum kita buat dashboardnya kita coba buat relasi tabelnya dulu ya. Nah, kita ke sebelah kiri ada model view, kita klik. Nah, di sini dia si Power BI-nya ada yang udah otomatis ngebuat relasinya ya, yaitu antara tabel kategori sama transaction. Nah, yang penting kita coba make sure aja relasi yang dia buat udah bener nggak. Caranya bisa kita klik di tanda garisnya ini, kita double klik. Nah, kita cek kolom dari from table-nya sama to table-nya udah bener nggak. Nah, ini produk, di sini produk juga ya udah benar. Kalau misalnya belum benar, kalian bisa pindahin ya kayak gini. Oke. Nah, yang di to table-nya juga. Nah, cardinality-nya juga pastiin kalau udah save. Nah, sekarang kita mau relasiin yang state ya. State dia belum connect atau belum berrelasi ke transaction. Caranya kita klik, kita arahin kolom city, kita mau relasiin dengan kolom city ya. Nah, jadi kita arahin kursor kita ke kolom city yang di tabel from-nya atau state. Terus kita tarik ke tabel destination-nya yang di kolom city juga ya. Nah, kalau kayak gini terus kita lepas, kita drop. Nah, ini dia. Nah, pastiin kolomnya udah benar dari from table sama to table. Ini udah benar. Nah, kalau udah kita okein aja. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke report view-nya ya. Kita mau buat dashboard-nya. Oke. Sebelum kita buat dashboard-nya, kita save dulu aja ke file, save as atau Ctrl S bisa ya. Nah, misalkan saya buat datanya misalnya latihan dashboard Power BI desktop. Oke. Klik save atau enter ya. Nah, oke, kita kembali lagi di sini.
di report view. Nah, kita pertama buat judulnya dulu ya. Kita buat judulnya dulu, bisa pakai di home ada text box ini. Kita klik aja ya. Nah, di sini size-nya bisa kita tentuin, misalnya langsung ke 24 gitu ya. Nah, ini tipe fontnya kalian bisa sesuaiin. Nah, misalnya bold ya. Terus kita ketik oke 24 dashboard penjualan. Nah, ini kita gedein sini ya. Terus ini kita kecilin tingginya, kita sesuaiin. Ini kita buat center aja. Nah, gini ya. Nah, warnanya bisa terserah ya, kalian bisa rubah misalnya jadi biru. Nah, ya, terserah sesuai selera. Oke. Sekarang kita buat data di dashboardnya kita ya. Contoh misalnya kita mau buat card. Card ini bisa kita buat untuk isi nilai maksimum kayak gitu ya, maksimum atau top penjualan. Nah, coba kita buat card. Nah, terus misalkan di sini kita ambil total penjualannya ya, total ordernya. Nah, ini bisa kita klik di table source transaction, kita klik order. Nah, kita drag, kita tahan ya, kita drag ke field yang ada di visualization-nya di sini. Nah, tapi pastiin kalian sorot dulu ini ya. Nah, ini dia udah kebentuk. Oke. Nah, sekarang ini tapi sebentar. Nah, ini kalian pindahin dulu ya. Ini karena kan first order ID-nya ya kan. Jadi yang diambil itu adalah ID yang awalnya, yang teratas gitu kan. Nah, ini kita pindahin karena kita mau ambil di sini totalnya kan. Nah, kita pindahin caranya mengganti ke total di field, di visualisasinya di field. Ini ada tanda panah nih di first order ID-nya. Kita klik. Nah, kita pindahin ke count. Nah, gini. Nah, ini totalnya ya. Oke. Nah, mungkin kita kecilin sini ya.